Nufi Podcast. Bincang santai bersama Nurul Fikri. Hubungi channel kami di nurulfikri.ach.id. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Davi. Gimana kabarnya sobat Nufi sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali di Nufi Podcast. Ya, saya kedatangan tamu yang luar biasa nih teman-teman sekalian, sobat Nufi. Tentu udah pernah denger ya, yang beberapa waktu lalu sempat rame itu ada siswa Nurul Fikri yang ikut lomba riset sampai ke ajang internasional. Hari ini saya kedatangan dengan orang tua mereka. Siapa mereka? Ini dia, orang tua dari Shana, Naura, dan Medina. Oke, kita sapa-sapa dulu ya, teman-teman sekalian. Gimana kabar Bunda sekalian? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Sehat. Aktivitasnya apa sih sekarang? Masih ngantor? Ngantor. Kalau Bunda Naura? Sama ngantor juga. Bunda Medina? Ngantor juga? Oh, ngajar. Mohon maaf ya, jadi nggak kesibukannya ya. Kalau anak-anak, tadi nganter anak-anak dulu ke sini? Oh, gitu. Mungkin bisa sedikit kenalan, kemudian bisa cerita sedikit tentang anak-anak kayak gimana di rumah, kemudian aktivitasnya kayak gimana gitu. Boleh silakan, siapa dulu? Bunda Shana? Boleh silakan. Ya, perkenalkan saya Bunda Shana, bisa dipanggil Ibu Prima. Orang tua dari Shana kelas 5B. Aktivitas ya selain jadi ibu, saya juga ibu bekerja sehari-hari. Jadi selain mendampingi anak-anak belajar, juga butuh aktivitas korporasi. Jadi ya gitu lah Pak harian kita. Ini anak berapa? Shana anak pertama dari 2 bersaudara. Oh, anak pertama. Oke. Bunda Naura silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Maya. Saya mama dari Naura. Kelas 5A. Ya sehari-hari sama nih dengan Mbak Prima. Ibu bekerja gitu ya, juggling antara mengurus anak dan juga kerja. Oke. Bunda Medina silahkan. Ya, perkenalkan saya Dinar. Sehari-hari saya ngajar. Terus Medina ini anak ketiga dari 3 bersaudara. 3 dari bersaudara. Iya, begitu. Anak yang keberapa di NF? Anak ketiga. Anak ketiga di NF semua? Iya. Masya Allah. Cinta NF banget kayaknya. Oke, teman-teman sekalian udah kenal ya. Jadi ini dengan Bunda Shana, Bunda Naura, dan Bunda Medina. Nah, kita mau ngobrol sedikit nih tentang, tentunya teman-teman sudah pada banyak tahu kan kemarin tuh risetnya kayak gimana. Mungkin kita nggak ngupas banyak tentang risetnya, tapi sekelumit saja mungkin tadi tentang riset itu kayak gimana sih sebenarnya. Siapa yang mau nyampein? Nah, Bunda Shana silakan. Tentang risetnya ya Pak ya. Jadi kebetulan waktu itu anak-anak ikut lomba riset yang diselenggarakan sama Kria Global namanya. Jadi nama ajangnya itu adalah International Creativity and Innovation Award. Tahapnya sebenarnya ada 3, dari seleksi dulu di tingkat lokal, regional, dan akhirnya masuk ke global round. Nah, jadi yang terpilih masuk global round adalah yang lulus di tingkat nasional. Nah, kebetulan di tingkat globalnya ini diikuti oleh 22 negara, lebih kurang ada 110 proyek yang ditampilkan dengan 2 tema pilihan, yaitu terkait dengan sustainable food solution dan yang kedua adalah quality education. Dan kebetulan tim anak-anak ini memilih topik yang berhubungan dengan sustainable food solution. Gitu. Apa sih tujuannya? Apa tuh anak-anak ketika mereka milih tema itu tuh apa yang terpikir tuh mereka sebenarnya? Ya, kalau sebenarnya jadi anak-anak ini bukan berangkat dari kosong gitu ya. Dia tuh, mereka sudah pernah bikin proyek serupa terkait lingkungan, isu lingkungan. Tetapi memang waktu itu kita fokusnya kepada water, konservasi air. Conservation. Jadi konservasi air, dan dari situ, nah anak-anak tuh sudah di briefing gitu ya ketika kita bikin riset terkait konservasi air itu bagaimana ya dampak sampah, apakah macam-macam lah isu lingkungan itu udah sempat kita spill ya. Idenya berarti dari orang tua atau dari anak-anak? Enggak, jadi awal memang ide dari tema kan. Dari panitia. Dari panitia. Dari panitia. Itu kita bikin seperti kayak briefing gitu ya Mbak ya. Jadi ditampilkan di kita di laptop, kita langsung ke screen, terus kita tanya anak-anak suruh ngelis nih masalahnya apa sih gitu, dan
mereka ngelis masalah. Setelah itu menurut kamu solusinya apa? Jadi ada beberapa solusi waktu itu yang ditawarkan ini. Oke, kita coba fokus ini, memang harus ada yang mengarahkan. Iya, benar. Brainstorm namanya brainstorm. Kalau di NF kayak sitting wonder banget ya. Iya, Betul banget ya, Bes, ya. Sama sebenarnya anak-anak udah biasa ya. Kan udah biasa tuh, ini ada masalah begini. Menurut kamu solusinya kayak gimana? Itu kan kalau di NF diajarkan dari sejak kelas, dari TK sekalipun udah mulai diajarkan ya. Makanya kita nggak kesulitan juga ya, Mbak Prima, Mbak Maya. Jadi anak-anak ketika sudah kita kasih pertanyaan seperti itu, mereka sudah refleks aja. Ya, udah familiar ya. Kalau di tadi itu anak-anak berarti mereka juga punya kayak semacam ketika tadi peduli lingkungan, air atau apa di makanan. Untuk menumbuhkan jiwa kepedulian itu kayak gimana sih sebenarnya ke mereka? Kan berarti mereka berpikir nggak cuma untuk diri mereka sendiri ya, tapi berpikir untuk temennya, untuk lingkungan. Nah itu kayak gimana tuh, Bun? Sebenarnya mulai dari hal yang sederhana ya Pak, ya, melihat dari lingkungan sekitar mereka. Ketika tema mengenai food waste itu muncul, dipilih, itu juga berasal dari apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat. Benar-benar. Misalnya makan bersama teman, itu ada nih makanan-makanan yang sisa-sisa makanan yang dibuang, seperti itu. Mungkin berawal dari situ pengalaman mereka, keprihatinan mereka, sampai akhirnya muncul gagasan, wah kita bisa nih cari solusi mengenai food waste gitu. Jadi memang dari hal-hal yang sederhana di rumah yang mereka temui gitu. Kalau di NF tuh muslih, familiar ya Ibu ya. Ada muslih itu kan peduli lingkungan, peduli sesama gitu ya. Mudah-mudahan sih anak-anak mereka juga terbiasa, kan kita sejak dini itu memang membiasakan anak-anak untuk mereka peduli lingkungan, peduli terhadap sesama. Nah, pendidikan di NF itu kita ada salah satu pembiasaan itu, kemudian pembentukan learner profile-nya muslih. Ya, muslih itu adalah output-nya itu anak-anak nanti itu mereka, oh saya peduli nih dengan lingkungan, salah satunya itu aspeknya. Oke, nah kalau tadi bicara kepedulian, anak-anak peduli, muslihnya mudah-mudahan bisa terbentuk yang terbawa sampai dengan mereka lulus gitu ya. Sebenarnya alasannya apa sih Bun waktu itu milih NF gitu? Ketika pertama kali, saya mau kalau anak di NF nih. Apa tuh alasannya, Bunda? Kalau saya pribadi sih mencari yang balance ya Pak ya, antara nilai-nilai Islam, karena sebenarnya visi pendidikan kita mau yang sekolah berbasis Islam dulu nih untuk SD-nya minimal gitu kan, dan juga balance akademiknya gitu. Jadi agar potensi anak-anak tuh berimbang gitu ya. Karena kan sebenarnya umat Muslim itu harus tangguh di segala bidang ya. Baik, sepakat. Dia lebih kurang seperti itu sih. Kak Bunda Medina. Oh iya. Kalau saya sih sebenarnya pragmatis ya waktu itu, karena saya tahun-tahun 2000-an tuh sekolah Islam tuh masih, apalagi IT itu masih jarang. Saya di Jakarta juga waktu itu, di Jakarta Selatan, daerah Tanjung Barat. Itu pas kakaknya Medina, cuma ya ini kecil tuh nggak ada sekolah. Ada, cuma sekolah Islam saja. IT juga kayaknya akhirnya survei tuh waktu itu, karena kita pasangan baru hijrah ya, ngerti agama tuh waktu itu. Bingung gitu ya, nyari, kita nggak bisa nih mendidik anak untuk bisa ngerti agama gitu kan, karena kita sendiri juga lagi belajar. Jadi akhirnya membutuhkan bantuan lah dari sekolah. Ya udah cari-cari, ketemulah NF gitu, dan berproses melihat ternyata ada sudah sampai SMA, kita kaget juga gitu ya. Ya udah kayaknya ini cocok untuk anak-anak, dengan lingkungan juga waktu itu, lingkungan di dekat sekolahnya pun kayaknya kondusif gitu ya dengan keislamannya gitu ya. Udah saya akhirnya mutusin untuk pindah ke situ, karena biar anak-anak dari SD sampai SMA tuh paling tidak sudah lingkungannya kondusif lah untuk belajar. Artinya lingkungan itu membentuk banget ya? Iya betul. Ini kalau Bunda Naura perlu ditanya nggak ya? Ternyata alumni NF saya baru tahu tadi Bunda. Ada sentimen personal sama alumni. Iya. Kalau ditanya alasan mengenai mengapa memilih sekolah di Nurul Fikri, yang pertama tadi mungkin sama ya dengan Mbak Prima, ada nilai-nilai yang sama gitu ya, antara yang kita ajarkan di rumah dengan yang diajarkan di sekolah. Nyambung, selaras, jadi anak-anak jadi nggak bingung gitu kan. Kemudian mungkin yang kedua juga faktor lingkungan ya, Pak Davi, ya saya merasakan sendiri manfaatnya bersekolah di Nurul Fikri, bagaimana lingkungan di Nurul Fikri ini sangat-sangat kondusif
mendorong anak-anak untuk terbiasa untuk beribadah dengan kesadaran sendiri gitu ya. Kemudian juga dekat dengan Al-Quran seperti itu gitu. Jadi akidahnya dapat, akhlaknya dapat, tapi sebagai sekolah Islam ternyata juga tidak mengesampingkan sisi akademik ya. Nah, benar banget. Jadi ya tadi balance gitu ya, antara agamanya dapat, akademiknya dapat, bahkan sekarang program-programnya juga udah menyasar ke aspek soft skill gitu ya. Jadi memang bisa dibilang ya ini kekinian ya. tepat lah, insyaallah. Di sana kan nggak ke Naura. Naura bener ya? Ke Naura. Mama. Iya, sekolah mama nih di sini gitu. Iya, Oh, gitu. juga gitu ya. Berarti nanti Naura kamu harus sampai SMA karena Bunda Nusa ada SMA di sini. Supaya satu alumni. Nah, benar. Iya. Jadi kalau reunian bisa bareng gitu. Nanti kalau Bunda sana mau sampai SMA di sini. Saya kan anaknya ada 2 ya Pak ya. Jadi sebenarnya sana itu dulu tuh kelinci percobaan gitu ya. Ibaratnya quote unquote nggak kelinci percobaan, pasti kita tadinya survei gitu, survei. Bahkan saya survei belasan sekolah waktu itu gitu di kawasan. Karena kan kebetulan kita tinggalnya di Jakarta Selatan ya. Jadi kita kesini tuh effort sebenarnya karena jauh. Jakarta gitu. Selatannya di Jagakarsa. Oke. Nah, jadi kita cari sekolah di daerah situ, cuman belum ada yang benar-benar serk gitu kayaknya. Benar-benar. Saya ajak juga anaknya, dan waktu diajak survei ke sini sih akhirnya dia sendiri yang memutuskan bahwa dia suka nih sekolah ini, kata dia gitu kan. Tapi disebutnya alasannya nggak? Ya, waktu itu alasan dia karena simple ya, karena anak-anak karena ada playgroundnya. Oh, tambahin deh playgroundnya. Anak-anak SD ya masih ada playground. Ya, kan maksudnya dia usia TK kan, ketika Dia survei usia ya. TK, Berarti dia ketika masih senang survei. main. Masih ada perasaan pengen main. Tambahin kayaknya perosotannya ntar. Bakal seneng tuh Pak. Karena anak kelas 6 juga masih suka tuh. Iya, benar-benar. Kalau adiknya sekarang di Sini. di sini juga. Kelas 2. Oh, berarti tadi kelinci percobaannya berhasil ya? Iya. Lanjut jadi saja ke dia berikutnya. lanjut ke yang kedua gitu. Oh, oke. Nah, kalau tadi Bunda Naura ngomongin tentang kekinian, anak-anak sesuai nih antara pendidikan di rumah dengan di sekolah, pembiasaan. Sebenarnya anak-anak itu apa sih yang dibiasakan di rumah sehingga kalau lihat prestasinya bagus ya? Untuk anak-anak seusianya kan mereka masih pada suka seneng main, seneng mungkin yang hahi gitu kan, main game lah gitu. Nah, kalau ini anak-anak bertiga, apakah mungkin yang teman-teman lihatnya, ini kayaknya bocah kayaknya senengnya belajar dulu kali ya gitu? Atau gimana kebiasaannya, Bunda Naura? Enggak juga ya Pak ya, seperti anak-anak pada umumnya gitu ya, ada juga sisi-sisi kepengen mainnya, belajar gitu ya. Cuman memang pembiasaan-pembiasaan di rumah itu berangkat dari disiplin gitu ya, misalnya habis maghrib belajar gitu, habis maghrib saatnya hafalan gitu ya, minimal 2 baris, seperti itu gitu. Jadi pengaturan waktunya disiplin ya. Betul. Nyambung tuh, sekarang kan kalau di NF kita menerapkan self-regulated learning. Ada learning journal, ya kan anak-anak ngisi itu. Itu adalah salah satu cara supaya anak-anak tuh terbiasa ngatur. Sehingga ketika nanti mereka dewasa, udah bisa ngatur waktu tuh. Kan kalau di SD itu mereka checklist, hari ini baca Quran nggak? Checklist. Hari ini belajar apa kan? Checklist. Nyambung banget ya. Berarti memang yang tadi disampaikan Bunda Naura, nyambung nih antara yang di rumah dengan yang di sekolah. Gitu ya. Kalau di sana gimana, Bun? Iya, sama Pak. Jadi kan karena tadi dia suka cinta playground, berarti dia suka main kan pada dasarnya. Benar. Jadi tapi kan anak-anak ini karena udah makin besar, karena udah kelas 5 gitu ya, kita tetap kasih wejangan, dan guru pun pasti selalu ingatkan di sekolah gitu ya, bahwa waktu itu adalah harta yang paling berharga gitu ya. Jadi nggak sepanjang berulang. Dan nggak akan pernah berulang. Dia tahu banget itu, mau kita sekaya apapun, punya duit triliunan pun, 1 detik pun waktu kita nggak bisa beli gitu kan. Jadi dari situlah biasanya anak-anak diajar untuk main itu oke. Main itu emang ada waktunya, tapi ketika emang udah waktunya harus belajar, ya fokus di sekolah itu, jangan untuk bermain ketika guru mengajarkan, fokus 100%, nggak ngobrol kiri kanan gitu. Jadi akhirnya anak-anak bisa menyerap apa yang diajarkan di sekolah itu dengan baik, apalagi dengan metode pembelajaran di NF yang merangsang critical thinking gitu. Jadi nggak mutlak harus apapun dihafal mati gitu. Jadi mereka dikasih topik, disodorkan, terus diskusi gitu kan. Nah itulah yang membuat akhirnya anak-anak ini tuh nggak perlu belajar banyak lagi kalau udah mau ulangan gitu. Oh iya, jadi benar. hampir kalau mau ulangan tuh ya kita cuma refresh aja, refresh. Nah, sementara bekalnya mungkin 80% udah diterima dari sekolah dan ngerjain GCR gitu kan. Jadi kalau dibilang belajar terus ya, mungkin bisa dibilang kalau hari belajar yang tidak ada ulangan, itu mereka nggak ada agenda belajar spesifik. Jadi baca buku aja, hobi mereka apa, baca Al-Quran gitu kan, murojaah, tambahan surah gitu kan. Tapi di rumah karena dia punya adik yang nggak jauh beda dari umurnya, ya seringnya main bersama adiknya juga gitu.
menarik tadi nyambung kalau di NF diajarkan critical thinking. Memang kan kalau di NF itu menerapkan kita tuh salah satu program unggulannya itu computational thinking and learning. Ada apa tuh yang anak-anak diajarkan tuh graphic organizer. Kemudian bagaimana menyusun, merangkai menganalisa masalah, merangkai. Ada program riset juga di NF. Jadi sebenarnya nyambung ya antara pembiasaan di rumah dengan program-program yang dilaksanakan di sekolah. Kalau ya kalau Medina sebenarnya kurang lebihnya sama ya, cuma saya tuh ngelihat ya, kita yang ngelihat waktu kemarin lomba gitu ya, anak-anak kita ini kan kalau dulu kan sepertinya image-nya kalau anak-anak yang maaf ya suka berkompetisi atau dalam artian memang mereka tuh orang-orang yang suka belajar dan nggak main gitu image-nya. Nah cuma anak-anak kita ini ya, mungkin ini juga dibentuk di sekolah juga, saya mengevaluasi gitu ya, atau melihat anak-anak ini mereka punya keseimbangan itu, jadi mereka tetap fun, mereka tuh ya seperti anak-anak aja, jadi belajar tuh bukan kayak kita image bahwa harus belajar gitu, bener-bener. Enggak, saya melihat nih ya di anak-anak 3 ini, ya mereka seperti layaknya anak-anak, enjoy aja, main segala macam. Ya betul katanya mamanya Shana, kami merasa terbantu karena juga di sekolah itu sudah banyak program-program yang membuat mereka berpikir, sehingga ketika kita di rumah kita hanya men-trigger, kita hanya memberi sedikit dorongan gitu ya, akhirnya mereka sendiri bisa mengatur gitu bagaimana mereka harus mencapai sesuatu, misalnya mereka punya target apa gitu. Jadi kita benar-benar less effort ya, maksudnya tidak terlalu banyak juga, walaupun ya mungkin nggak bisa juga kita abaikan, maksudnya kita lepas sendiri seperti itu. Jadi artinya memilih sekolah yang sesuai dengan pembiasaan di rumah itu penting banget ya, Bun. Kemudian memilih sekolah dengan visi orang tua. Orang tua tuh sebenarnya kita maunya tuh anak kita ke depannya mau kayak gimana. Itu kan penting banget ya. Nah, tadi juga Bunda Shana menyebutkan misalnya, anak Shana tuh suka baca. Nyambung banget, kalau di NF kan ada budaya baca ya. Budaya baca artinya kalau dia anaknya suka baca, di NF ada budaya baca, itu kan nyambung banget. Anak-anak suka berpikir kritis, di NF juga ada nih program riset gitu ya. Nah, kalau itu diulang lagi di rumah, kemudian ternyata diimplementasikan, itu luar biasa ternyata jadinya. Nah, berarti ini juga sebagai orang tua memang tadi bener Bunda Medina, nggak semuanya juga tugas sekolah. Di rumah perlu ada pengulangan, perlu ada pembiasaan gitu ya, sehingga terbentuklah tuh kalau di NF tuh kita profilnya smart. Soleh, muslih, cerdas, mandiri, terampil. Jadi anak-anak nanti mereka tuh akan jadi anak-anak yang soleh insya Allah, muslih, cerdas, dan lain sebagainya. Gitulah kira-kira ya. Mungkin kalau kita tambahin juga nih waktu WIPO kemarin itu yang kita dapat penghargaan itu ya, kan diundang oleh Wakil Menteri ya. Nah, ketika dengan sempat foto sama Pak Wakil Menteri ya. Wakil Menteri, dan kebetulan dia juga profesor ya, maksudnya seorang pendidik juga. Jadi mungkin akhirnya tertarik nih ngobrol sama anak-anak gitu ya. Kita bisa melihat anak-anak itu ketika diberikan pertanyaan, menjawab, itu sampai kan saya duduk juga dengan para kasih, kabid, dan lain-lain. Mereka tuh sampai, ini anak-anak karena tiga-tiganya seperti itu, ini pasti pendidikannya sama nih. Maksudnya intinya, anak-anak itu sangat ketika merespon itu mereka bisa menjawab dengan teratur gitu ya, terus juga memberikan pertanyaan dengan kritis gitu ya. Dan itu kan nggak bisa muncul begitu aja, menurut saya itu memang perlu kolaborasi antara orang tua dan sekolah gitu. Kalau menciptakan gitu ya anak-anak yang bisa, kita juga cukup ini ya, karena baru melihat anak-anak berhadapan dengan seorang, maksudnya ini bukan cuma pejabat ya, tapi dia seorang akademisi di sebuah kampus negeri yang terpandang. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa mereka hadapi gitu ya dengan anak-anak gaya-gayanya gitu, tapi sesuai dengan gayanya dia gitu, benar ya, kritis gitu. Dan mereka juga bertanya gitu ya. Jadi mungkin nyambung ya tadi soal critical thinking, terus budaya baca tadi ya, reading culture. Tadi kemarin tuh kita ketika WIPO anak-anak ini dapat penghargaan dari World Intellectual Property Organization ya, itu lembaga PBB yang memang bertanggung jawab kepada haki atau hak cipta intellectual property. Itu anak-anak sempat diundang podcast dari departemen Kementerian Hukum. Nah, di sana terus tiba-tiba nih ya kita dipanggil oleh anak-anak ini, dipanggil oleh Wamen yang beliau
adalah akademisi juga ya, salah satu profesor di kampus ternama lah. Anak-anak ini dipanggil dan saat itu tuh kita nggak itu ya, sebenarnya bukan program dari podcast itu, tapi anak-anak akhirnya ngobrol sama Pak Menteri. Nah di situ tuh Pak Menteri nanyain suka baca apa gitu-gitu ya, ditanya seperti ini, dan yang menarik itu memang anak-anak ini secara natural gitu ya, kritis ketika bertanya kepada Pak Menteri. Jadi mereka tidak ada kesan gugup gitu atau bagaimana. Terus juga ketika ditanya juga mereka bisa menghandle pertanyaan itu dengan cukup baik gitu ya, sampai ya beberapa pejabat lah ya yang duduk, kami kan menonton gitu ya, mereka ngobrol di tempat meetingnya Pak Wamen itu bertanya, ini kok bisa tiga-tiganya seperti itu modelnya, walaupun ada mungkin yang gayanya public speakingnya lebih ini, bisa Shana gitu, tapi misalnya Medina Manaura memang terlihat diam, tapi ketika bertanya juga sama. Gitu modelnya ya, dan juga bisa menjawabnya itu dengan cerdik gitu ya. Terus ini pasti ada, maksudnya ada pendidikan gitu yang berbeda gitu ya. Memang ini saya bilang harus kolaborasi antara rumah dan sekolah gitu, jadi tidak ujuk-ujuk gitu ya. Mereka jadi seperti itu gitu. Iya. Dan yang uniknya Pak, kemarin ditebak pas ditanya sekolah di mana ini anak-anak Nurul Fikri. Sekolah internasional. Iya. Kita jadi makin semangat ya. Itu kan mungkin yang jadi, kan ternyata nih bunda-bunda sekalian anaknya semuanya di NF. Iya. Kalau Bunda Medina sudah ketiga, anak ketiga. Iya, anak habis. Ya, udah apalah, kakaknya udah lulus kuliah. Nanti sampai ke cucu. Medina soalnya katanya udah nggak mau di mana-mana. Banyak yang pada begitu, dari playgroup di NF. Terus saya pernah ngobrol tuh sama anak-anak, kamu nggak bosen di NF? Enggak, gitu. Pas SMP ke SMA lagi, nggak bosen? Enggak. Karena mungkin programnya juga menarik ya. Programnya menarik kan, anak-anak insya Allah juga nggak bosen tuh pas dia dari TK ke SD, meskipun secara program mungkin ada tuh yang berkesinambungan. Oh, di TK ada riset, di SD ada riset juga, cuma kan dikemasnya berbeda ya. Naik level kan beda insya Allah gitu ya. Gitu. Memang anak-anak tuh suka baca, hobi baca di rumah. Oh, jadi ini ya, pembiasaan membaca juga sudah ditanamkan sejak dini gitu di rumah. Iya, jadi mungkin critical thinking itu bisa tumbuh karena mereka punya background ya di pemikirannya, udah di apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat, apa yang mereka diskusikan gitu ya Pak. Jadi membaca itu mungkin kalau di NF adanya one man one book ya, kita punya program itu. Kalau di rumah anak-anak tuh bisa ngabisin satu buku satu hari gitu. Jadi maksudnya ketika tidak bersekolah ya, karena kalau jam sekolah kan udah habis hari di sekolah itu, kalau liburan terus saya sering supply harus beli buku secara kontinu, satu buku satu hari gitu, saking mereka cintanya sama membaca gitu. Dan 1 tahun rata-rata mereka bisa tamatkan sekitar 300 buku. Jadi ya reading culture di NF tuh kayak seret banget sama mereka. Hari yang paling mereka tunggu-tunggu itu adalah hari Selasa, karena ada reading time. Buku dari rumah, pamer ke temennya, makanya bisa diskusi. Baca apa? Sebelum buku ini gitu. Tuker-tukeran Pak, pinjam-pinjaman. Betul. Jadi kayak merasa punya komunitas yang sama nih passionnya gitu. Keren. Dan memang anak-anak ini juga dia aktif, dia student librarian. Dia Besari Pak. Dia Besari. Jadi memang karena mereka senang baca, terus senang mencari buku, ya akhirnya gabungnya ya itu student librarian. Iya, nyaman di perpus ya, pada senang ke perpus. Dan mereka pun ingin menularkan semangat itu ke teman-teman desa kelilingnya. Ada komunitasnya di SD? Ada, gitu. SD justru aktif. Oh, saya baru tahu. Saya ketinggalan info di berarti ini. Mereka nanti rihilah ke mana, ke perpustakaan. Mereka kunjungan ke perpustakaan. Membernya berapa anak tuh? Sekarang banyak. Sekitar, yang tahun ini lebih dari 30 anak. Boleh kita diundang ke sini ya, pengen ngobrol tuh anak-anak tuh tentang itu, member itu. Ini anak-anak pengurusnya student librarian. Jadi waktu senggang pulang sekolah mereka akan ke perpustakaan. Niatnya juga pengen mengajak sebanyak-banyak mungkin teman-temannya juga cinta dunia literasi. Nah, ini kan udah pada kelas 5 ya. Nanti tuh pada rencana mau sama kayak SMP-nya NF aja nih, atau ada yang terpikir saya maunya ke sekolah lain? Kalau saya sih sebenarnya dari dulu mengajak anak-anak untuk milih. Jadi nggak juga. Jadi mereka objektif juga ya, benar. Dari mulai kakaknya tuh selalu ada option. Tapi saya selalu
melihat gitu ya benefitnya apa, kalau di sini bagaimana, terus juga kita melihat obstacle dari orang tua, maksudnya orang tua juga punya keterbatasan, misalnya dia pengen ke international school, wah ini harganya mau ke sini ini jauh. Jadi biar mereka juga nggak hanya mikirin apa yang mereka mau, tapi juga orang tua juga punya kepentingan. Jadi saya juga bukan yang terlalu, maksudnya anak itu harus menuruti semuanya, enggak. Dia punya pendapat, orang tua punya pendapat, ya udah dia ujungnya memilih ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau dia memang mau survei, kita kebetulan juga kami sering keliling ke sekolah ya, walaupun mungkin ke kampus kemana-mana. Nah itu memang kita melakukan itu dengan anak-anak, jadi mereka sudah tahu, bahkan ke kampus mana mereka sudah terbayang ya. Kayaknya SMA kemarin tuh 90% diterima di PTN. Udah itu SMA NF aja deh, mau ke lain gitu. Kayaknya itu yang disampaikan sama Bunda Naura ke anaknya. Soalnya beliau kan alumni SMA juga. Terus nih, kalau saya sih gitu modelnya. Jadi ujungnya memang mereka ke NF ya, dengan pertimbangan-pertimbangan, tapi ya conscious decision. Ya walaupun ada misalnya bosan, pernah kakaknya tuh yang sekarang udah lulus itu, dia nggak mau tuh kayak SMA NF karena bosan dari TK, SD, bawah semua. Tapi at the end dia ya udah NF gitu. Dan dia akhirnya bersyukur. Nah, ini mungkin yang perlu diketahui juga, karena jadi ketika sudah lulus dari SMA, mereka kan kuliah. Nah, NF ini masih solid. Jadi kakaknya Medina itu ujung-ujungnya bestie-bestiannya itu emang anak NF lagi. Ketemu sampai sudah, ya pokoknya benar-benar mereka tuh solid gitu ya. Walaupun sudah keluar dari NF. Itu yang menurut saya positif, karena anak-anaknya circle-nya sama. Circle-nya positif ya? Positif. Orang tua juga merasa aman. Itu. Jadi saya juga tenang ketika mereka pergi gitu ya dengan teman-temannya, karena rata-rata positif ya. Ya walaupun mungkin di sekolah adalah yang mungkin ya, namanya orang banyak ya. Benar. Tapi ya alhamdulillah pas anak saya tidak begitu gitu. Kalau Bunda Naura menekankan ke anaknya gimana? Ya ya saya alumni SMA IP Nurul Fikri angkatan kedua, Pak Davi. Jadi ini bisa dikatakan udah 2 generasi nih di keluarga saya masuk NF gitu ya. Ya saya sampaikan kepada anak-anak ya, tadi seperti Mbak Dinar bilang juga, bahwa kita dalam memilih sekolah tetap memberikan pilihan-pilihan kepada anak-anak. Tapi pada akhirnya apa prioritas kita nih orang tua mau apa nih gitu ya. Mungkin jenjang SD, prioritas kita lebih mencari lingkungan yang kondusif gitu ya, nilai-nilai yang sama gitu ya. Nah itu yang kita pilih ya NF gitu. Kemudian kakaknya alhamdulillah masuk juga SMP di NF juga, SMA juga di NF. Baru masuk nih kelas 10 nih. Iya. Nggak mau pindah ke lain hati lah gitu ya. Udah cocok gitu. Udah cocok. Udah cocok, nilai-nilainya udah cocok. Kemudian juga ya sekarang kan posisi NF sendiri di SMA di Depok sudah masuk sekolah unggulan nomor 1. Iya, jadi harapannya memang mungkin kalau sedikit flashback cerita dulu zaman saya SMA angkatan kedua, yang paling menonjol itu jumlah siswanya ya dulu. Satu angkatan saya hanya sekitar 60 orang gitu, 60 orang, baru 2 kelas gitu ya, putra putri gitu kan. Sekarang Masya Allah perkembangannya pesat sekali gitu ya. Anak saya di kelas 10 ini ada 8 kelas gitu, masing-masing sekitar 32-an orang, jadi satu angkatan tuh ada sekitar 240 orang gitu ya. Jadi dari situ bisa dilihat bahwa ya orang tua yang memasukkan anaknya ke NF punya harapan yang besar gitu ya. Benar. Bahwa NF ini bisa tidak hanya menjadikan mereka bagus secara agama, tapi akademiknya juga bagus. Tadi seperti Pak Davi sampaikan 90% lebih ya. 91, sekian. Ya, 91, sekian persen masuk PTN gitu ya. Nah itu harapan kita juga. Jadi saya pun walaupun mungkin sama-sama alumni NF, harapannya memang sudah ada upgrade gitu ya, antara NF yang dulu dengan NF yang sekarang gitu ya. Ngerasain bedanya apa tuh Bun? Ya program-programnya ya. Programnya itu pasti beda ya? Program-programnya pasti lebih beda gitu. Jadi NF dulu mungkin masih trial and error juga dalam kurikulum gitu ya, baru kata. Sekarang ya saya lihat program-programnya udah banyak sekali yang tidak hanya tadi menyasar akademik, tapi juga soft skill ya. Ada tadi misalnya budaya riset, budaya membaca gitu ya. Kemudian juga ada computational thinking segala macam, itu ya jadi bekal mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan gitu Pak. Artinya sebenarnya kalau tadi bicara tentang riset itu anak-anak tuh kalau nanti kuliah itu kayaknya sudah biasa
Karena di NF tuh kayak kelas 10 tuh udah mulai belajar untuk bikin artikel ilmiah. Ada tuh anak SMA tuh yang bulan lalu kalau nggak salah tuh ikut lomba penulisan karya ilmiah ke ITB. Ada yang anak yang ikut lomba penulisan karya ilmiah ke UNAIR. Jadi kalau di kampus harus bikin ya, harus bikin. Kayaknya itu kalau anak-anak NF bikin jurnal, oh udah biasa, udah pernah bikin. Iya, mungkin betul. Jadi salah satu ini dari kakaknya Medina ya cerita. Jadi kelebihan dia gitu ya, maksudnya ketika di NF saya suka tanya, gimana sih apa yang beda ketika di kuliah gitu. Dia bilang kita biasa nulis. Jadi apalagi waktu COVID kan, maksudnya tuh kakaknya Medina itu. Dan di tugasnya tuh ospeknya itu nulis. Jadi teman-temannya tuh sampai begadang-begadang, kakaknya Medina itu nulis sudah ada biasa. Sebentar aja deh. Ya memang dia suka di situ. Maksudnya tidak semua bener. anak gitu ya. Tapi dia terlatih karena ada yang bakat tapi nggak terlatih yang nggak bisa juga. Bener-bener. Itu juga sih. Jadi menurut saya bagus kalau udah dibiasakan gitu. Artinya program, memang kan kalau di kita di NF tuh program riset tuh dari TK udah kita ajarkan ya. Memang sih kalau anak-anak SMA tuh kalau saya ngobrol sama anak-anak nih, mereka tuh nyari jurnal tuh udah biasa, nyari jurnal, kemudian bikin artikel ilmiah. Pas kelas 11 tuh mereka ada yang ikut lomba artikel ilmiah. Itu kadang keren banget ya anak SMA udah kayak begini gitu ya. Dan bagusnya gitu. Pak, nggak hanya sampai menyusun karya ilmiah ya, tapi bagaimana mempresentasikan benar. Ada public speakingnya juga bisa. Itu sangat terasa waktu kemarin kita ikut lomba di Vietnam itu ya, dari CIA. Itu kita mungkin orang tua nih, anak-anak bisa nggak? Tapi ternyata Masya Allah bisa gitu ya. Dari itu kan penjuriannya panjang, kemudian bener. juga tidak ada waktu khusus juri tentang hasil riset gitu ya kepada anak-anak. Jadi semua mereka itu bertanya. Ya semua bisa bertanya, pengunjung pameran itu bisa bertanya gitu ya. Nah itu anak-anak bisa dengan lugas gitu ya menjelaskan riset mereka, dan itu dalam bahasa Inggris juga dalam bahasa Inggris. Waktu itu saya tuh sampai ngumpet tuh ya. Saya sekarang takut, aduh ini bisa nggak anak-anak saking tegangnya gitu. Bahasa Inggris itu bagus anak-anak. Ya untuk menjawab begitu mereka bisa lah. Syada udah jago. Oh sana udah lancar ya. Ya karena kan di waktu kita juga pertama ya di Indonesia itu kan juga harus pakai bahasa Inggris. Oke. Cuma maksudnya ini kan karena benar-benar bukan orang Indonesia yang nanya, banyak. Jadi apakah anak-anak terbiasa? Mungkin kalau bahasa Inggris kan di NF memang ada native. Memang ada native pada buku bahasa Inggris juga ada English day gitu English kan. Day, Jadi bener. mereka sudah terbiasa. Tapi ini kan ketika yang ditanya itu banyak, Riset, ada mahasiswa riset, terus mahasiswa ngejelasin proyeknya dia benar gitu. Datang kakak-kakaknya bukan cuma juri doang saat itu mereka bisa latihan, tapi ini semua aja yang pengunjung itu kan dari berbagai negara juga dan orang-orang Vietnam. Dan mereka, ya itu saya sampai ngumpet itu karena bisa ya gitu. Takutnya mereka grogi atau enggak, tapi ya alhamdulillah. Ya, dan mereka pun menghadapi juri yang kalibernya bukan benar. Beberapa tim jurinya itu profesor dari Korea, dari Harvard ya, dari MIT gitu kan. Yang tadi kita khawatir mungkin mereka akan demam panggung, grogi ya. Gitu. Tapi alhamdulillah buktinya mereka bisa dapat Grand Award, mereka bisa convince juri. Ya? Iya. Sampai ketika pengumuman, kebetulan kan pengumuman itu mamanya Shana yang dampingin, kita enggak nih yang orang ikut ke Vietnam. Kita tuh sampai nggak mau ngeliat itu. Iya, udah. Jadi berarti kayak apa yang dicapai anak-anak kemarin itu beyond our expectation ya Mbak ya. Jadi benar-benar di luar ekspektasi kita gitu ya. Karena mungkin kan kita nggak ngeliat juga proses pendidikan di sekolah ya, riset mereka bagaimana. Kayak gimana di sekolah kan prosesnya gitu benar. Jadi hasilnya kita lihat ketika competition itu. Kelihatan banget gitu hasilnya. Oh iya. Nah itu yang kalau kan ini anak level kelas 5 ya, level kelas 5. Mungkin kalau Bunda sekalian ngelihat di luaran sana level kelas 5 dibandingkan sama Shana, Medina, Naura itu apa perbedaannya signifikan? Critical thinking-nya kalau menurut saya. Critical thinking-nya? Ketika dia disodorkan sesuatu hal, dia nggak langsung telan. Jadi dia akan tanya, itu apa? Kenapa? Misalnya dia melihat sebuah tren nih Pak. Misalnya kita hidup terhubung ya dengan media sosial, informasi di luar sana yang harusnya kita nggak bisa tahan gitu kan. Banyak hal-hal yang tiba-tiba viral gitu kan. Mungkin ketika kebanyakan orang akan memilih untuk ikut-ikutin aja. Orang banyak kok yang ngikutin, ini seru kayaknya, ini asik gitu kan. Dan banyak followersnya gitu. Nah anak-anak ini enggak. Anak-anak ini pasti mereka akan selalu datang ke kita untuk tanya, itu sebenarnya apa yang sedang viral gitu. Terus nanti kita balik bertanya,
menurut kamu, dan setelah kita jelasin itu baik atau enggak, menurut dia nggak baik karena ini, misalnya nggak sesuai sama identitas diri, nggak sesuai sama nilai-nilai yang dia udah yakini. So, kita ikut apa enggak? Enggak. Terus dia bikin sebuah perumpamaan. Misalnya nih, kita tahu di depan kita jurang, kata dia gitu. Nah, begitu kita tahu banyak orang yang lompat ke jurang, itu apakah kita ikut lompat? Kata dia gitu. Enggak kan, ketika kita tahu itu jurang, ya kita nggak usah ikut-ikutan, walaupun seluruh dunia lompat, ya udah kita nggak usah, kata dia. Sampai segitunya. Jadi menurut saya anak-anak ini karena dibiasakan untuk dipancing gitu ya, critical thinking-nya di sekolah, jadi mungkin itu bisa jadi self regulation juga untuk mereka ketika nanti mereka keluar. Mungkin di NF sampai SD sampai SMA udah gitu ya, tapi nanti di luar sana dunia nggak seperti ini. Kayak jadi bekalan banget tuh Bun ya. Kan critical thinking kalau tadi Bunda Shana sampai itu, anak-anak jadi mikir, oh ini apa? Apalagi kalau sekarang kan dunia medsos ya, itu kan dia bakal ngelihat itu kan kayak di depan mata. Kalau dia nggak kuat-kuat tuh main ikut-ikut aja gitu kan. Dan kita bukan lagi zaman yang bisa nggak boleh ini, nggak boleh itu. Benar. Masalahnya seperti itu. Jadi mereka harus dikasih tahu reasoningnya. Iya, reasoningnya kenapa nggak boleh gitu ya. Nggak kayak robot lah ya. Harus begini kayak gitu ya. Akhirnya mereka sendiri kan yang memutuskan. Kita cuma kasih tahu informasi dan mereka memutuskan kira-kira patut dicontoh atau enggak. Makanya dia bikin analogi, kalau kita udah tahu semua orang nyemplung ke jurang dan kita tahu itu jurang, kenapa kita harus ikut-ikutan? Which is menurut saya itu berarti dia udah tahu. Bener. Itu modal banget sebenarnya kalau yang anak-anak sudah punya critical thinking yang bagus tuh. Ketika nanti dewasa, apalagi kalau misalnya udah kuliah kan kita nggak bisa ngawasin terus ya. Udah ngekos misalnya, itu kan jadi modal banget buat anak-anak supaya nanti mereka tuh terbiasa bisa tidak ikut arus. Bener. Kalau Naura tadi selain critical thinking, ada yang spesial nggak Bu yang beda nih sama anak-anak yang lainnya? Kalau dari karakter smartnya, yang paling menonjol bagi saya melihat Naura itu mandiri. Mandiri. Naura terbiasa menyiapkan segala sesuatunya itu dengan baik gitu Pak. Jadi misalnya perlengkapan sekolah aja dari hal yang kecil gitu ya, dia pasti tanpa disuruh dia udah terbiasa tuh nyiapin malam sebelumnya. Seperti itu sih yang saya rasakan ya, yang menonjol dari Naura. Kemudian juga mungkin berproses menuju ke muslih ya Pak. Naura ini anak yang dia suka berteman gitu ya, berteman, dan dia saya jadi teringat ada guru waktu kelas 1 kalau tidak salah Naura itu, ketika itu ada vaksin di sekolah. Ada satu temennya yang takut divaksin nih Pak, gitu ya, sampai nangis-nangis gitu ya. Nah itu gurunya menceritakan bagaimana Naura membujuk temannya itu, karena mungkin pada saat itu dia juga takut juga gitu ya, sama-sama takut divaksin gitu ya. Tapi dia bilang, ayo nggak apa-apa divaksin, bagus gitu ya. Nanti kita dapat es krim, makan es krim bareng. Nah itu akhirnya alhamdulillah happy ending tuh anaknya, temannya itu mau juga divaksin. Akhirnya makan es krim bareng. Nah itu menurut gurunya itu sangat-sangat berkesan gitu ya, dari karakter Naura gitu. Kan kalau di SD itu suka ada info dari guru, misalnya nih, kalau nggak salah tuh misalnya nih kelas rendah itu, ini anak yang terapa gitu ya, dikasih, saya ini anaknya suka menolong, anak ini suka apa gitu, ada kayak gitu ya di SD. Ada, betul. Ada sertifikat. Jadi itu kayaknya jadi apresiasi tersendiri ya, gimana ya? Jadi kita tahu memang anak ini mana yang bisa dari smart itu, karakter mana yang masuk ke situ, dan mana yang jadi PR. Naura tadi mandiri. Kalau Shana critical thinking-nya kritis. Kalau Medina kurang lebih sama Shana. Itu selalu dapetnya pengen tahu, terus pokoknya gitu-gitu lah sama. Sama Shana gitu. Tapi ada PR misalnya kayak Naura kan mandiri ya, mungkin sudah biasa. Kalau saya karena mungkin sering di rumah, yang Medina masih agak manja-manja, masih PR gitu. Memang beda-beda. Tapi ya betul Pak, targetnya itu ya kelima, smart itu yang kita kejar ya. Ya, artinya ini anak-anak kan dari sejak SD itu udah dibiasakan SD. Nanti harapannya sih SMP, SMA juga mereka konsisten ya. Kan kalau di NF tuh kita learner profile itu kita bikin dari level paling rendah, playgroup. Jadi kalau bunda-bunda sekalian lihat tuh pernah disampaikan juga sama kepala sekolah ya. Misalnya mandiri, mandirinya TK kayak gimana? Mandirinya SD per level kelas 1, 2, 3. Mandirinya SMP, mandirinya SMA, sampai nanti harapannya pas lulus tuh mereka sudah punya, ini loh profilnya alumni Nurul Fikri Islamic School kayak gitu misalnya. Nah, kalau kan salah satu pembiasaan yang kita biasakan ke anak-anak itu kan Quran. Dan
sudah 2 tahun belakangan kalau kita tuh ada pembelajaran tafhim Quran. Ya. Nah, kalau anak-anak bacaan Quran, hafalan Qurannya sudah berapa juz gitu, Bun? Jangan ngomong gitu tuh. Oh iya, tafhim. Kalau Nafis kebetulan alhamdulillah Syana baru 3 juz. 3 juz, Masya Allah, luar biasa, keren. Ya, prosesnya panjang ya Pak. Benar. Dan saya berterima kasih karena sebenarnya konsistensi yang dibangun dari sekolah. Karena kan dari sekolah bukan diwajibkan ya, dianjurkan sekali untuk setoran terus setiap hari ayat-ayat baru. Walaupun mungkin ada kemungkinan juga masih lupa ayat yang kemarin, tapi setidaknya dengan dia rutin di murojaah setiap habis maghrib itu anak-anak setoran gitu kan. Saya tambahan surah baru ataupun hafalan yang kemarin sampai akhirnya mungkin bisa melebihi saya gitu ya pencapaiannya ya Pak. Yang itu yang saya syukuri sekali gitu ya. Saya dulu sekolah kan anak negeri ya, bukan anak SD. Belum ada IPT mungkin zaman itu. Jadi salah satu yang kami syukuri sebagai orang tua adalah anak-anak bisa konsisten dekat gitu ya dengan Al-Quran, dan targetnya sih sebenarnya bukan hanya untuk menghafalkan tapi lebih ke mengamalkan juga apa yang sudah mereka tahu dari Al-Quran itu. Makanya saya senang sekali ketika ada pelajaran tahfim. Jadi selama ini mungkin mereka dikejar untuk ngapalin kan? Kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang dia gitu ya. Dengan adanya tahfim itu jadi anak-anak terpicu untuk mengetahui nih arti surah, misalnya nih kayak misalnya dia lagi di surah Al-Waqiah tentang kejadian di akhirat nanti gitu kan, diterima buku kanan buku kiri, dan itu tuh jadi kayak bahan obrolan di rumah gitu. Dan sering kali jadi saya jadinya setiap kali saya menemukan benturan-benturan dalam kehidupan kita, karena kan kehidupan kadang-kadang ada ujian, ada problematika gitu kan. Nah, biasanya kita kaitkan gitu Pak ke situ, kayak misalnya kan kemarin misalnya ikut lomba sulit gitu kan, banyak waktu yang harus dikorbankan untuk belajar sampai merasa kayak pengen give up gitu, udahlah gitu, capek misalnya gitu kan. Tapi kan lagi-lagi kita kembali kayak ke surat, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu hal-hal yang simpel yang kayak gitu yang kadang-kadang ketika kita bertemu orang-orang di jalan. Pernah waktu itu suatu hari saya ketemu orang yang nyenggol mobil saya gitu ya. Dia cuma nyenggol bagian kanan spion sebenarnya gitu kan. Dan Shana ada di situ gitu. Pas dia lihat kan orang itu, si motor itu sampai ngeklakson. Kayaknya suruh saya berhenti gitu kan. Tapi saya nggak berhenti karena saya rasa ini cuma spion dan goresan pasti kecil banget. Saya males terlambat gitu. Akhirnya saya, nah ternyata orang ini tetap nyusul saya sampai ke lampu merah Pak. Dan di lampu merah dia pepet motornya ke saya, terus dia klakson terus dia ketok. Ini kenapa sih? Akhirnya saya turunin tuh kacanya. Terus akhirnya dia bilang, si orang itu bilang, Bu maaf banget ya Bu, maaf ya Bu, kata dia nggak sengaja tadi, dia bilang. Terus ya udah saya maafin gitu, karena simpel. Tapi di perjalanan itu jadi obrolan gitu, saya sama Shana, segitunya ya Bun orangnya, kata Shana gitu kan. Maksudnya cuma nyenggol spion, belum Bunda juga kayaknya ikhlas aja, tapi dia masih ngejar sampai Bunda bener-bener ridho gitu kan. Karena kalau sampai kita zolim terus orang itu nggak ridho sama kita kan nanti kita bisa bangkrut. Masya Allah. Terenyuh gitu rasanya. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut di akhirat. Nah, kalau anak-anak kecil udah punya value seperti itu, mudah-mudahan nanti pas dewasanya mereka nggak memudahkan untuk mengambil hak orang lain, memastikan bahwa orang lain itu ridho terhadap izin dulu nih. Ini punya orang, spion orang kamu gores. Walaupun menurutmu itu sepele, tapi belum tentu buat orang itu sepele gitu kan. Nah, jadi itu yang menurut saya anak-anak itu dapat di sini gitu Pak. Jadi itu yang anak-anak suka menghangatkan hati. Luar biasa. Itu saya jadi aduh, ini anak SD ya, anak SD sudah bisa berpikir seperti itu. Udah tahu bangkrut di akhirat Pak. Iya, benar. Ya, kan memang kalau di tafhim itu dijelaskan jadi memang di tematik ya. Misalnya kelas 5 temanya nanti tafhimnya surat apa dibahas. Memang itu salah satu landasannya supaya anak-anak tuh nggak cuma ngapalin doang. Kan kalau baca ngapalin udah biasa, memang dari kelas 1 sudah begitu. Nah, kemudian kayak baru 2 tahun belakangan itu kita tambahkan ada mata pelajaran tafhim. Anak-anak diajarkan tuh per surah, dijelaskan per ayat, maknanya dan sebagainya gitu ya. Ya mudah-mudahan makin terbawa ya ke depannya gitu. Nah, kalau Bunda Naura, Bunda Medina, anak-anak? Ya, kalau Naura alhamdulillah menuju ke 2 juz, masih berproses. Cuma memang prosesnya itu cukup ini ya, awal-awal dia menghafal itu agak struggling. Gitu ya. Dan mungkin dengan adanya tahfidz Quran ini itu penting juga supaya tadi anak-anak itu nggak sekedar menghafal ya, tapi juga memahami maknanya untuk kemudian agak ringan gitu ya, lebih ringan dalam proses menghafal. Karena paham maknanya ya, nggak cuma sekedar hafal doang gitu Bun.
Oke. Kalau Medina gimana, Kalau Bun? Medina tuh dia favoritnya itu dari kelas 1 tuh PAI. Oh gitu. Jadi pendidikan agama Islam. Nah, dia memang agak kalau untuk menghafal agak kurang suka. Agak kurang. Tapi dia tuh ketika ada tahfidz dia sangat suka. Oh gitu. Karena banyak cerita. Benar. Dia, jadi kalau dia suruh hafal di satu waktu itu kan ayat. mabit ya. Dia tuh dipanggil Berbaris jadi yang itu. terbanyak hafalannya. Dia bisa, tapi gitu. ketika dia di rumah, memang dia tiap maghrib tuh saya minta dia murojaah sekali. Tapi dia saya melihat maksudnya belum ada keinginan yang keinginannya. Tapi kalau udah kita suruh dia misalnya yaitu membaca artinya atau mendengar cerita, belajar itu, nah dia suka semangat banget. Jadi memang kayaknya Medina modelnya itu betul kayak tadinya ngomongin Nora, kalau cuma kita disuruh menghafal-hafal, anak-anak itu nggak paham maknanya, nggak dikasih tahu maknanya, itu jadi kosong dan mereka nggak, apalagi mungkin ya beberapa anak itu lebih kritikal gitu ya. Benar. Apa sih yang dihafal segala macam. Jadi menurut saya sih itu adalah salah satu pencapaian ya dari RF, karena waktu model kakaknya tuh kan belum ada. Belum ada, benar. Itu cepat tuh, kakaknya juga waktu itu cepat gitu ya, karena mereka menghafal modelnya mungkin anaknya juga suka gitu ya. Tapi kalau Medina kayaknya tipe yang dia lebih suka materi pelajarannya ya tentang agama gitu. Karena anak-anak ini suka berkisah, Pak. Iya, begitu baca kisah-kisah di Al-Qur'an itu lebih gampang ingetnya nih. Iya. Bisa Firaun membelah laut. Iya, jadi masuk gitu. Ya hafalan itu nanti pelengkap mungkin. Iya, lagi lomba gitu Pak. Jadi kayak cerdas cermat PAI gitu. Itu udah ada suka banget kalau dikompetisikan gitu ya. Mereka suka itu ya. Iya. Anak-anak lah ya. Oke, Bunda Sana, Bunda Naura, Bunda Medina, seru banget nih kita ngobrolnya. Ya, sampai berapa menit tadi kita nggak kerasa ya. Ini kalau ada orang tua langsung lagi mau nyari sekolah, pesannya apa? Mungkin Bunda siapa dulu yang wajar? Bunda Sana boleh? Kalau saya kalau sih Pak, memang banyak yang suka nanya sama saya gitu. Ada beberapa teman gitu kan, teman-teman di kantor gitu atau teman-teman di pergaulan sama-sama di kampus dulu suka nanya, Sana sekolah di mana gitu, dan kenapa pilih misalnya di situ. Biasanya jawaban pertama saya bilang bahwa pencarian sekolah ini memang nggak mudah gitu. Saya mencoba di posisi mereka menjadi orang tua galau ketika anak-anak mau lulus TK atau mau masuk TK. Kita sampai ngider beberapa sekolah sekaligus gitu. Tapi kembali lagi sebenarnya sekolah itu punya plus dan minusnya masing-masing ya. Semua sekolah punya program yang ditawarkan. Ada yang menawarkan mungkin kurikulum internasionalnya, ada yang menawarkan pendidikan agamanya, ada yang menawarkan fasilitas umumnya yang wow gitu, punya kolam renang, punya lapangan basket, punya hall yang bagaimana gitu. Cuman kalau saya pribadi itu kembali lagi ke visi pendidikan di keluarga kita masing-masing gitu. Bahwa menurut saya di anak usia sekolah ini hal pertama yang saya paling concern adalah penanaman karakter gitu ya, nilai-nilai Islami gitu, dan tentunya akademik juga tidak boleh ketinggalan gitu, karena ini memang usia masih anak-anak di mana mereka harus diasah gitu ya kemampuan berpikir kritis, analisanya gitu harus tetap tajam walaupun mereka karena sebenarnya tidak ada bentrok ya antara nilai-nilai keislaman dan pengetahuan gitu. Berjalan seiringan. Banyak ulama yang tadinya juga backgroundnya itu maksudnya banyak saintis yang backgroundnya itu ulama gitu. Jadi itu bukan hal yang harus kita pisahkan dan kita segregasi, dan makanya saya sampai belasan sekolah saya telusuri dan benar-benar saya baru klik di sini karena saya melihat kayaknya nilai-nilai agama itu dikembangkan seiringan dengan akademik. Tadinya saya tuh sebelum join sini tuh lihat Instagramnya nih Pak, lihat dulu prestasi profil siswanya tuh juara lomba apa sih. Jadi bisa kelihatan ternyata akademiknya juga di nurture nih gitu, karena ada lomba sainsnya juga, lomba mathsnya juga, tapi lomba olahraganya juga diasah. Terus lomba kayak keterampilan soft skill gitu juga sih, kayak lomba debat dan segala macam. Kayaknya bervariasi. Nah, karena ini anak pertama jadi ya saya coba gitu ya. Ternyata keragian. Nah, ternyata alhamdulillah cocok dan akhirnya adiknya juga ikut. Jadi pesan saya kembali ke orang tua masing-masing, kalau mau cari sekolah sesuaikan dengan visi pendidikan keluarga biar berkesinambungan gitu Pak. Jangan sampai di rumah kita ngajarin begini, di sekolah ngajarin begitu, anaknya bingung dan dia get lost. Akhirnya dia nggak follow dua-duanya atau malah get lost sama else kayak gitu. Jadi kalau saya merasa ini sangat berkesinambungan antara value yang kita punya di rumah seiring dengan yang ada di sekolah. Jadi ya saya ngelihat kayak udah satu rangkaian loop yang nggak putus. Nggak putus, benar-benar. Kalau Bunda Naura? Kalau saya sebenarnya nggak sampai nyari sampai belasan sekolah. Kalau udah alumni. Jadi udah ngerasain duluan gitu ya. Benar. Fikri. Ya apa yang manfaat yang saya rasakan dengan sekolah di Nurul Fikri ya saya pengen juga anak saya rasakan gitu ya, manfaat yang sama, berada di lingkungan yang sangat kondusif gitu ya. Tadi
sampai sekarang ini kita kalau ketemu kumpul itu masih kayak keluarga gitu ya, dengan Teman-teman SMA. dengan guru-guru dan Luar guru-guru masih biasa. keep in touch gitu. Guyup ya. Itu guyup sekali memang Nurul Fikri. Itu yang apa namanya yang mungkin tidak bisa didapatkan dari sekolah-sekolah lain. Kemudian kalau ditanya tips-tips bagaimana memilih Milih sekolah sekolah. ya tadi ya, betul samakan dengan tujuan atau orientasi awal kita, apa namanya pendidikan kita tuh mau apa sih gitu ya di usia SD, mungkin cari lingkungan yang Islami misalnya gitu. Nanti mungkin SMP, SMA beda lagi gitu ya goalnya, orientasinya gitu. Kebetulan kan sekarang SMP, SMA Nurul Fikri udah jadi nomor 1 gitu ya di Depok. Jadi mungkin secara akademis pun NF juga menonjol gitu. Jadi saya kayak nggak punya kayak apalagi nih alasannya yang dicari gitu ya. Jadi ya makanya kakaknya Naura dari SD di NF, SMP di NF, SMA di NF ya. Mudah-mudahan walaupun sesama alumni kualitasnya udah lebih upgrade ya. Benar. Kan ngerasain sendiri ya Bun. Betul. Ngerasain sendiri kan. Oh dulu kayaknya begini, sekarang lebih bagus Iya, gitu. iya. Secara fasilitas juga. Fasilitas program dan sebagainya. Bunda Medina, Iya. ada pesan-pesan khusus nggak nih buat yang lagi pada nyari sekolah? Oh iya, mungkin kurang lebihnya sama tadi ya. Pertama visi keluarga Visi harus keluarga, kita tentukan. benar. Selain menentukan yang sesuai, terus ya mungkin yang kurang saya tambahkan itu kita juga ibu-ibu muda. Saya ingat banget waktu masih muda gitu ya, kakaknya Medina itu pasti galaunya itu pingin sepertinya menumpukan semua tanggung jawab itu ke sekolah. Nah itu sebenarnya salah sekali karena nggak ada sekolah yang perfect, tapi yang ada itu apakah dia sesuai dengan satu visi dan anaknya juga. Jadi saran saya sih anak-anak yang mau sekolahkan gitu ya, pertama anaknya dikasih tes dulu kepribadian, tes psikologi, walaupun bukan di sekolah ya, secara mandiri. Saya itu konsultasi sama psikolog, itu yang kami lakukan gitu. Jadi tahu anak ini tipe belajarnya seperti apa. Nah kebetulan waktu kakaknya Medina itu memang dia tidak bisa klasikal, jadi dia harus lebih sekolah yang lebih bervariatif dalam model pengajaran ya. Dia ketika dites sama psikolog itu dia termasuk yang di atas lah ya level pemikiran, tapi dia sangat kinestetik. Terus dia juga pokoknya ada beberapa kalau tidak bisa ditangani dia malah jadi destruktif lah gitu lah. Pokoknya dia sangat itu. Akhirnya kami milih NF itu karena dia berada di tengah-tengah waktu itu. Karena NF itu 1-3 mereka harus tidak klasikal modelnya, tapi bisa bergerak ke sana kemari. Anak-anaknya itu cocok dengan anak-anak tipe kecil. Nah, setelah 3-4 mereka nggak dibiarkan seperti itu aja kelas 4 karena kan nggak bagus juga, mereka sudah besar tapi tidak punya kedisiplinan. Jadi akhirnya kelas 4 mulai. Nah, itu sejalan. Jadi kakaknya Medina itu akhirnya ketika dari kelas ya masih model muter segala macam, dia bisa duduk, akhirnya dia bisa tuh dan mengatur sendiri ya. Bahkan benar katanya mamahnya Shana itu ya, kalau pengalaman saya dengan kakaknya Medina itu, saya tuh hampir ketika gede itu tidak mengatur jadwal belajar dia, tidak mengatur dia mau kemana. Mereka tuh sudah punya target-target sendiri, belajar ngatur sendiri. Itu sesuatu yang mereka belajar dari sekolah juga, dan juga mungkin dari itu ya, dari ya mudah-mudahan juga dari kesadaran tadi yang mamanya Shana bilang, nggak perlu kita terlalu banyak cerewet gitu ya. Tapi mereka itu sendiri ya, itu mungkin satu kontribusi buat ibu ya, maksudnya dari NF itu sendiri, sehingga menurut saya tips-tips itu mengenali anak, mengenali visi misi itu menjadi yang poin terpenting. Luar biasa, sampai pindah rumah ya Bun? Oh nah itu ceritanya. Satu lagi ketiga ini mungkin terkait dengan pindah rumah. Jadi orang tua itu harus mau sacrifice harus untuk pendidikan, jadi harus mau berkorban. Kami itu sama di keluarga kami memang pendidikan itu nomor 1. Jadi walaupun kami harus jauh waktu itu kantor segala macam, tapi waktu itu anak saya yang pertama itu kakaknya Medina itu dia kejauhan karena kami di Tanjung Barat waktu itu. Jadi dia nangis di TK itu nggak mau sekolah karena jauhan anak TK. Cuma kan karena udah milih di situ, terus sebenarnya bisa pindah ke ini, cuma kita lihat bahwa pendidikan nomor 1 kita yang berkorban. Ya sudah, kita pindah ke Depok karena supaya anak-anak ini lebih nyaman belajar. Luar biasa. Bukan saya aja, namanya saya juga ternyata ya. Ternyata rela sampai pindah rumah ya. Iya, betul. Jadi karena ya itu kita mengejar pendidikannya seperti itu. Oke, luar biasa ini Ibu sekalian. 3 kata untuk Nurul Fikri. Coba. Apa Bunda Sana? Sebentar saya pikir dulu. Oh, gitu. 3 kata ya. 3 kata.
kalau dengar kata sekolah Nurul Fikri itu apa? 3 kata, coba yang terbersit. Islamik. Mm-hmm. Yang kedua menurut saya smart, profilnya smart, tapi tetap humble. Wah, keren. Bunda Naura. Maju bersama Allah. Ini alumni banget. Siapa yang maju? Iya, kalau Bunda Medina. Kalau saya sekolah terpadu pertama di Indonesia. Oke. Ya itu karena yang emang terkenalnya dulu kan saya masih awam gitu ya. Udah ada sekolah Islam terpadu yang pertama tuh di Indonesia dan terbaik gitu. Oh, Jadi sekolah Islam terpadu pertama terbaik. Iya, terbaik itu. Luar biasa. Yang ketika milih sekolah ya awal-awal itu, dan mudah-mudahan sih bisa seterusnya. Gitu. Amin, insyaallah. Terima kasih banyak Bunda Shana, Bunda Naura, Bunda Medina sudah mampir ke sini, sudah ngobrol. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lain waktu lain kesempatan insyaallah. Setiap hari kan ke sekolah ya, bisa ketemu juga ya. Oke, Sobat Nufi sekalian, alhamdulillah obrolan kita nggak kerasa nih, udah berapa menit tadi ya, hampir sejam kayaknya ya, seru banget. Nah, alhamdulillah nih, Masya Allah, luar biasa obrolan kita dengan orang tua dari Shana, orang tua Naura, dan orang tua Medina. Ternyata Bunda Naura itu alumni dari SMA Nurul Fikri. Alhamdulillah. Nah, dan saat ini mendidikkan lagi anaknya di Nurul Fikri juga. Dan ini memang Sobat Nufi, orang tua yang sudah menyekolahkan putra-putrinya di Nurul Fikri ketagihan. Anak pertama di NF, anak kedua di NF lagi, anak ketiga di NF lagi, sampai ke cucunya masuk ke NF lagi. Ya, biasa. Nah, ini memang Nurul Fikri menjadi sekolah yang insya Allah pengen membentuk generasi smart, ya, soleh, muslih, cerdas, mandiri, dan terampil. Nah, ayah bunda yang sedang nyari sekolah, jangan lupa klik di ppdb.nurulfikri.co.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sampai ketemu lagi di podcast yang akan datang. Saya dengan Davi. Mohon maaf jika ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nufi Podcast. Bincang santai bersama Nurul Fikri. Hubungi channel kami di nurulfikri.ach.id.